Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Hasna Marialia. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri, tahun ajaran 2019-2020. Dan sekarang saya semester 2. Pada video kali ini, saya akan presentasi mengenai penghantar ilmu ekonomi. Di sini saya akan presentasi membawa buku biar nggak tegang. Saya akan bahas chapter 5. Chapter 5 ini judulnya adalah Uncertainty and Consumer Behavior, mengenai tentang ketidakpastian dan perilaku konsumen. Ketidakpastian di sini mengenai ketidakpastian dalam perekonomian pasar, perekonomian yang besar, industri, maupun lain-lainnya. Ini sangat mencakup umum. Yang akan dibahas mengenai describing risk, yaitu menggambarkan resiko, preference toward risk, preferensi terhadap resiko, yaitu preferensi adalah pilihan atau sesuatu yang disukai terhadap resiko. Reducing risk, untuk bagaimana cara perusahaan atau manajer atau manusia yang menjadi pemimpin untuk mengurangi sebuah resiko agar perusahaan tersebut tidak memiliki kerugian yang cukup besar. The demand for risky asset, mengenai permintaan untuk aset beresiko. Behavior economy, mengenai perilaku ekonomi. Untuk membandingkan keberesikoan di antara alternatif resiko, 1. Kita perlu mengukur resiko. 2. Periksa preferensi orang terhadap resiko. 3. Bagaimana orang dapat mengurangi atau menghilangkan resiko. Jadi sebuah resiko ini bisa kita kurangi takarannya, kita kendalikan, kita controlling, atau juga bisa kita hilangkan. Dan dengan pasti kita berekspektasi untuk menghilangkan resiko, sebagaimanapun kita ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan yang keempat, dalam beberapa situasi orang memilih resiko yang akan ditanggung. Dalam beberapa situasi pasti ada sebuah konsekuensi. Saat kita sedang menjalankan sesuatu, ada sebuah konsekuensi, dan kita perlu tahu konsekuensi apa yang akan terjadi ke depannya. Itu bisa terjadi ataupun bisa tidak terjadi, atau pula bisa terjadi tapi lebih dikurangin. Ketidakpastian dalam perekonomian itu sangat diawang-awang, diasumsikan, dan dihitung sebagaimana kerugian yang akan terjadi dan sebagaimana hal-hal buruk yang akan terjadi yang menimpa perusahaan kita atau menimpa perindustrian mikro kita. Dalam PPT di sini, PPT-nya berbicara tentang probabilitas, yaitu adalah peluang. Probability adalah kemungkinan hasil yang diberikan akan terjadi. Jika kita mengasumsikan kemungkinan hasilnya bakal untung atau rugi, mungkin saja itu bisa terjadi. Di sini juga ada probabilitas subjektif, yaitu adalah persepsi bahwa suatu hasil akan terjadi. Lanjut, ada expected value, nilai yang diharapkan. Probabilitas rata-rata tertimbang dari imbalan terkait dengan semua hasil yang mungkin. Nilai yang diharapkan adalah nilai hasil terkait dengan kemungkinan hasil. Nilai yang diharapkan untuk mengukur kecenderungan sentral. Nilai yang diharapkan itu punya rumus. Rumusnya itu adalah nilai yang diharapkan sama dengan PR sukses dalam kurung $40 bagi share tambah PR kegagalan dalam kurung $20 bagi share.
atau sama dengan dalam perhitungan angkanya 1/4 kali $40 per bagikan atau per share tambah 3/4 kali $20 bagi share atau bagikan sama dengan $25 bagi share, atau bisa disebut dengan more generally, lebih umumnya lagi, dalam kurung X sama dengan PR1 kali X1 ditambah PR2 kali X2 tambah titik-titik-titik tambah PRN kali XN yang kita nggak tahu bakal sampai berapa nilai-nilai yang bakal diharapkan. Variability atau dispersi atau penyebaran, sejauh mana kemungkinan hasil yang tidak pasti pada peristiwa yang berbeda. Ini seperti kayak peluang juga ya, banyak kemungkinan hasil yang nggak pasti pada peristiwa-peristiwa yang kalau peristiwanya seperti ini kemungkinannya seperti itu dan berbeda ke selanjutnya. Deviation atau penyimpangan dari peraturan, perbedaan antara hasil yang diharapkan dan hasil sebenarnya itu disebut dengan deviation. Standar deviasi atau standar penyimpangan adalah akar kuadrat dari rata-rata tertimbang kuadrat dari penyimpangan dengan setiap hasil dari nilai yang diharapkan. Ini adalah grafik, dan grafik ini berbicara tentang dua pekerjaan, tentang probabilities antara dua pekerjaan, berarti peluang antara dua pekerjaan. Dan di grafik tersebut kita dapat melihat pekerjaan satu yang garisnya berwarna biru, dia memilih untuk yang berwarna biru, dia memilih untuk datar karena semua hasilnya sama-sama mungkin. Bisa dibilang mungkin resiko yang dia tanggung juga sudah berpikiran bahwa tidak akan menerima ekspektasi atau resiko yang besar. Jadi dia membuat suatu perusahaan itu dengan standarnya, dengan resiko yang sudah dia ketahui dengan standarnya. Dan selanjutnya adalah mengenai pekerjaan yang kedua. Di situ adalah berwarna ungu. Pekerjaan kedua ini dia memilih peluang yang besar, meskipun di awal-awal dia nggak dapet apa-apa, tapi makin ke tengah atau sudah memuncak, dia punya puncak yang sangat tinggi, bahkan bisa melebihi pekerjaan kedua. Dengan begitu, ini merupakan suatu ketidakpastian yang sangat memberuntungkan bagi pekerjaan yang kedua. Karena itu kita mungkin harus mempunyai sikap yang berani juga untuk mengambil sebuah keputusan. Different preference toward risk. Perbedaan preferensi terhadap resiko. Perbedaan preferensi terhadap resiko di sini ada 4. Yang pertama adalah risk averse atau resiko menolak. Kondisi di mana lebih memilih penghasilan tertentu daripada pendapatan yang tidak pasti dengan nilai yang diharapkan sama. Yang kedua, risk neutral, resiko netral. Acuh tak acuh antara pendapatan tertentu dan pendapatan tidak pasti. Nilai yang diharapkan sama. Resiko risk loving of preferring a risky income to a certain income with the same expected value adalah sebuah kondisi yang menjadi kita cinta terhadap resiko, lebih suka berpenghasilan yang beresiko untuk menghasilkan tertentu dengan hasil nilai yang diharapkan sama. Risk premium adalah jumlah maksimum yang dihindari orang untuk beresiko akan membayar untuk menghindari mengambil resiko. Dalam risk premium ini kita punya gambar
di PowerPoint yang sudah Ibu berikan di figur 5.4. Gambarnya bisa dilihat untuk RIX Premium ini garis antara C sama F-nya itu datar, dan utility income-nya naik dari 16 sampai 20. Lalu utility-nya adalah tetap sejajar di 14. Dia adalah seseorang yang gak apa-apa bayar sesuatu untuk menghindari resiko yang terjadi, resiko kerugian yang terjadi. Selanjutnya ada diversification atau diverifikasi. Pengertiannya adalah penganekaragaman jasa produk. Diverifikasi ini adalah sebuah praktek untuk mengurangi resiko dengan mengalokasikan sumber daya ke sebuah kegiatan yang hasilnya tidak terkait erat. Variabel berkorelasi negatif. Pengertiannya adalah variabel yang memiliki kecenderungan untuk pindah arah yang berlawanan. Selanjutnya ada the stock market atau pasar saham. Poin pertama ada mutual fund atau reksadana, yaitu adalah organisasi yang menyimpulkan dana dari investor individu untuk membeli sejumlah besar saham yang berbeda atau aset keuangan lainnya. Yang poin kedua adalah positively correlated variable, atau dalam bahasa Indonesia adalah variabel berkorelasi positif. Variabel berkorelasi positif ini adalah variabel yang memiliki kecenderungan untuk pindah arah yang sama. Selanjutnya ada asuransi atau pertanggungan. The law of large numbers, hukum bilangan besar, yaitu adalah suatu kemampuan untuk menghindari resiko dengan beroperasi dalam skala besar didasarkan pada hukum besar angka yang memberitahu kita bahwa meskipun peristiwa tunggal mungkin acak dan sebagian besar tidak dapat diprediksi, hasil rata-rata dari banyak peristiwa serupa dapat diprediksi. Selanjutnya ada investors choice problem, masalah pilihan investor. Rumusnya adalah RP sama dengan RF tambah B dalam kurung RM kurangin RF. Dalam ilmu matematika berarti B harus dikalikan dulu dengan yang ada di dalam kurung. Selanjutnya ada price of risk, harga dari resiko ekstra yang harus dikeluarkan seseorang investor untuk menikmati yang lebih tinggi. Teori dasar permintaan konsumen didasarkan pada 3 asumsi. Yang pertama, konsumen memiliki preferensi yang jelas untuk beberapa barang dibandingkan yang lain. Yang kedua, konsumen menghadapi kendala anggaran. Yang ketiga, asumsinya mengingat preferensi mereka, pendapatan terbatas, dan harganya berbeda. Konsumen juga memilih untuk membeli kombinasi barang yang untuk memaksimalkan kepuasan atau kegunaan mereka. Namun, asumsi-asumsi ini tidak selalu realistis. Bisa jadi pemahaman kita tentang permintaan konsumen sebaik keputusan perusahaan. Ini telah menjadi tujuan dari bidang perilaku yang baru dikembangkan di bidang ilmu ekonomi. Probabilities and uncertainty, probabilitas dan ketidakpastian. Bagian terpenting dalam mengambil keputusan di bawah ketidakpastian adalah perhitungan utilitas yang diharapkan yang memerlukan 2 informasi, nilai utilitas untuk masing-masing hasil dari fungsi utilitas dan probabilitas setiap hasil.
Kesimpulannya adalah dari materi chapter 5 ini membantu kita untuk memahami dan mengevaluasi karakter permintaan konsumen untuk memprediksi dampak pada permintaan, perubahan harga atau pendapatan. Ini sangat berguna untuk teknik industri jurusan saya sendiri, karena dalam jurusan saya ilmu ekonomi ini sangat penting dan perlu kita pelajari untuk kedepannya bagaimana cara kita mengolah perindustrian atau bagaimana cara kita mengetahui sebuah atasan yang sedang mengolah perindustrian tersebut agar kita tidak menjadi suatu karyawan yang tidak mengerti dengan perusahaan yang sendiri, dan kita harus tetap saling bahu-membahu karena kita sudah mempunyai ilmu dari chapter 5 ini. Terima kasih. Sekian presentasi yang telah saya buat. Semoga bermanfaat dan dapat menambah nilai juga. Semoga dosen penghantar ilmu ekonomi Bu Iin Mukminah selalu diberi kesehatan, selalu diberi kelimpahan kasih sayang terhadap keluarga, dan juga rezeki yang lancar di masa pandemi ini. Semoga kita dapat melindungi diri dari segala kemungkinan yang terjadi juga uncertainly dalam virus, dan semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu jika pandemi ini sudah selesai. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.